Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar kembali tentang rangkaian sumber tegangan. Ya, kita lanjutkan pembelajaran listrik dinamis kita. Ya, sekarang kita akan membahas tentang gaya gerak listrik. Ya, kita akan membahas apa bedanya GGL dengan tegangan jepit. Ya, GGL adalah gaya gerak listrik itu disingkat dengan GGL. Adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan. Ya, sumber ujung tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik. Ya, atau dia dalam keadaan rangkaian terbuka. Ya, kalau rangkaian terbuka kita pernah bahas adalah saklarnya tidak sambung gitu ya, tidak menyambung. Ini GGL. Ya, lambang GGL itu E atau epsilon seperti ini. Ya. Nah, satuan GGL volt sama dengan tegangan. Ya, rumusnya E sama dengan I dikali dengan hambatan pada rangkaian ditambah hambatan dalam sumber tegangan. Sedangkan tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Ya, jadi dalam rangkaian tertutup itu kita bisa mengukur tegangan jepit di antara ujung-ujung sumber tegangan. Lambang tegangan jepit adalah V. Ya, satuannya volt sama dengan GGL. Ya. Rumusnya adalah I kali R, VIR, atau V sama dengan ini epsilon ini ya, GGL dikurang I kali hambatan dalam. Ya. Ini untuk tegangan jepit. Ya, kemudian ini tegangan yang hilang itu atau U ini tinggal dikurangkan saja. Tegangan GGL dikurang dengan tegangan jepit. Ya. Kita lanjutkan ke rangkaian GGL. Rangkaian GGL ada dua, ya. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita lihat rangkaian seri. Seri itu artinya tidak bercabang. Ya, gambarnya seperti ini. Mirip dengan rangkaian hambatan ya. Ini rangkaian GGL. Ya. Di sini sigma E-nya ya, kita jumlahkan saja. E1, E2 tambah E3 dan seterusnya. Ya. Begitupun dengan hambatan dalamnya. Hambatan dalamnya R1 hambatan dalamnya pada sini ditambah dengan sini tambah dengan R3. Ya, ini untuk hambatan dalamnya. Nah, arus yang mengalir pada rangkaian yang memiliki rangkaian GGL-nya seri adalah seperti ini, ya. N dikali N itu adalah banyak atau jumlah baterai, E-nya itu adalah baterai atau sumber tegangannya, GGL-nya berapa volt, ya. Dibagi dengan R-nya itu hambatan luar atau hambatan rangkaian hambatannya, ya, hambatan total di sini, ditambah dengan N dikali R. N itu tadi jumlah baterai ya, R-nya itu adalah hambatan dalam baterainya. Ya. Kemudian rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu rangkaian yang bercabang, ya, bercabang seperti ini, ya, bercabang, ya. Nah, di sini jumlah dari besar dari E-nya ya atau GGL-nya itu sama dengan GGL sumber ya. Nah, hambatan dalamnya ya itu sama dengan hambatan dalam dibagi jumlah ya, jumlah ada berapa GGL yang terdapat pada rangkaian tersebut ya. Kita lihat pengukuran kuat arus listrik ya. Kita lihat ini adalah ampere meter ya. Ampere meter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik ya. Pemasangan ampere meter dalam rangkaian disusun secara seri ya. Kita lihat seri seperti ini, jadi ada ampere meter, ada saklar ya, kemudian di sumber tegangan atau GGL, ini ada lampu ya, ini disusun secara seri. Seri itu tidak bercabang ya. Ini untuk cara mengukur kuat arus pada rangkaian ya. Jadi ampere meternya ini dipasang secara seri ya, seperti ini.
Mungkin kalau kalian nanti kalian lihat ampere meter di yang sebenarnya hampir sama dengan ini ya, satu dipasang ke pusat sini, yang satu ke kabel, yang satunya dipasang ke apa namanya, batas ukurnya ya, kemudian dihubungkan dengan saklar ya, saklar, kemudian ini ada sumber tegangan, kemudian ini adalah lampu. Kalau sudah terhubung semua, saklarnya tertutup, maka lampu akan menyala ya. Kemudian kita lihat cara membaca ampere meter ya. Nah, ampere meter di sini ya, kita lihat di sini ada skala maksimum. Skala maksimum itu skala paling besar ya, ini skala maksimumnya. Boleh pakai 100, boleh pakai 50 ya, lebih dekat ke 100 ya. Kemudian ada lagi skala yang ditunjukkan jarum. Nah, ini hasil dalam rangkaian itu, jarum menunjukkan skala A berapa, angka berapa di sini gitu. Ya, dan ini adalah skala batas ukur 10, 5, 1 ampere atau 100 miliampere. Ini adalah batas ukurnya ya. Ini kita lihat. Jadi nilai yang terukur adalah nilai yang ditunjuk jarum ya. Nilai yang ditunjukkan jarum dibagi dengan nilai maksimum. Nih, skala maksimumnya dibagi nilai maksimum dikali dengan batas ukur yang di sini. Jadi kabel itu kan ada dua, yang satu terhubung sini, yang satu terhubung ke batas ukur. Nah, ini batas ukurnya kita pakai yang mana? Nah, dikalikan ke batas ukur ini. Kalau kita pakai 1 ampere ya berarti dikali 1 ampere. Kalau kita pakai batas ukurnya 100 miliampere, berarti kita pakai batas ukurnya adalah 100 miliampere. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat. Di sini nilai yang ditunjukkan jarum adalah 34. Ya, sedangkan skala maksimumnya 100. Jadi kita pakai yang bawah ya. Ini kita pengukurannya pakai yang bawah dulu. Ya, ini yang 100. Ya, dikali dengan batas ukurnya. Itu batas ukur yang dipakai ini 1 ampere. Nah, tinggal dimasukkan. Jadi yang terbaca dalam ampere meter adalah 0,34 ampere. Itu ya. Jadi kamu tidak asal melihat oh ini 34 berarti 34 ampere gitu, enggak ya. Jadi cara bacanya saya ulang ya, nilai yang ditunjuk jarum dibagi dengan nilai maksimum, skala maksimum ya, kemudian dikali dengan batas ukurnya. Ya, ini nilai yang terukur oleh ampere meter ya. Sama dengan cara membaca voltmeter. Ya, bedanya kalau voltmeter ya dipasang secara paralel. Ya, kalau ampere meter tadi secara seri ya, ampere meter, kalau voltmeter dipasang secara paralel. Ya, cara membacanya sama. Ya, cara membacanya sama dengan ampere meter ini ya. Jadi nilai yang ditunjukkan jarum dibagi nilai maksimum dikali dengan batas ukurnya. Ya. Ini untuk pembacaan ampere meter. Nah, kita lihat ke contoh soal. Ya. Ada dua buah baterai, masing-masing 1,5 volt dengan hambatan dalam 0,5 ohm. Dihubungkan ke hambatan pada rangkaian itu ya ada 14 ohm. Berapakah besar arus listrik dan tegangan jepitnya jika kedua baterai dipasang seri? Ya, kita coba gambar ya. Kita coba gambar dulu. Kita coba gambar dulu. Jadi di sini ada apa namanya, hambatan ya. Kemudian di sini ada sebentar, kita ya. Kemudian di sini ada ada GGL, sumber tegangan. Ada dua baterai ya, kita gambar dua. Ada dua baterai, maaf gambarnya miring-miring. Nah, okay. Ada dua baterai, masing-masing 1,5 volt. Hambatan dalamnya 0, hubungkan ke hambatan. Berapa besar arus dan tegangan jepitnya? Baik, ya kita hubungkan seperti ini ya. Jadi R-nya itu 14 ohm
ya. Kemudian 2 buah baterai berarti berapa nih E-nya ya? E-nya 1,5 volt ya. Kemudian R-nya 0,5 ohm. Yang ditanya adalah I ya. I sama dengan, nah ya, karena ini dia dipasang di baterai, dipasang seri, berarti rumus I-nya apa tadi? Banyaknya baterai dikali E-nya dibagi apa? R tambah N kali R, gitu ya. Ini boleh epsilon gini, boleh pakai E ya, kadang susah untuk nulisnya ya. Berarti I sama dengan N-nya itu 2 dikali E-nya itu 1,5 dibagi R-nya 14 ditambah 2 dikali 0,5, ini dalam kurung ya. Nah, ini berapa nih? 2 kali 1,5 3. Oke, dibagi 14 ditambah 1. Nah, jadi 3/15 ya. Berarti I-nya sama dengan 1/5 atau 0,2 ampere. Ya, ini I-nya. Ya, ini untuk menghitung arus. Ya, kemudian kalau tegangan jepitnya gimana? Ya, cara menghitung tegangan jepit gimana tadi? Masih diingat? Ya, jadi kalau tegangan jepit adalah tegangan pada saat rangkaian ini terbuka. Jadi yang diukur hanya dari batas sini, ya saya kasih simbol A, atau batas sini ada simbol B. Ya, jadi tegangan AB. Jadi tidak masuk hambatan dalam, yang hambatan baterai ini ya, yang ada di sini tidak masuk hitungan. Ya, tinggal kita masukkan apa namanya tegangan jepit di sini, tinggal kita cari saja ya. V sama dengan I kali R. I-nya pakai yang 0,2, R-nya pakai yang 14 karena arus yang lewat sini itu kan 0,2 ya. Arus yang lewat sini kan 0,2. 0,2 dilewatin, yang dilewatin hanya R aja, berarti I kali R aja. Gitu ya. Jadi tegangan jepit ya, tulisannya tegangan jepit itu sama dengan VAB ya, itu sama dengan I dikali R. Jadi hambatan dalam baterainya nggak ikut ya. I-nya kita tadi dapat 0,2, R-nya adalah 14 ohm, ini 0,2 ya. Berarti tegangan AB-nya berapa? Berapa nih? Ya, 2,8 volt. Ya. Ini tegangan AB, tegangan jepit atau tegangan AB-nya. Ya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa nanti coba diulang-ulang ya untuk mempelajari ini. Nah, kemudian soal berikutnya ya. Jadi ada sebuah rangkaian listrik arus searah dari sebuah baterai 12 volt ya, dan 3 buah hambatan masing-masing 40 ohm, 60 ohm dan 6 ohm ya. Tentukan hambatan total pada rangkaian ya. Kita lihat yang pertama adalah hambatan total. Tentu kalian masih ingat ya cara mengerjakan hambatan totalnya ya. Misalnya kalian masih tidak lupa dengan cara ini ya, karena nanti kalian harus terus menggunakan cara menggunakan bagaimana menghitung hambatan total pada rangkaian ya.
Kita lihat yang pertama. Nah, kita menghitung di sini saja dulu yang bagian A-nya. Ya. Berarti hambatan total yang mana dulu kita hitung? Ya, R1 dengan R2 dulu ya. Jadi 1/RP itu sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ya. R1-nya berapa? Oh, 40. Berarti 1/RP itu sama dengan 1/40 ditambah 1/60 ya. Udah, berarti 1/RP ini sama dengan penyebutnya kita samakan 40 dengan 60 jadi berapa? Ya, kita pakai 120 bisa ya. Kita pakai 120 bagi 43 bagi 62 berarti 5/120 ya. Sampai sini ada bisa dipahami ya. Berarti RP-nya berapa nih? Berarti RP-nya berapa? Berapa RP-nya? Kita balik saja ya. Berarti hambatan total bahan paralelnya itu 120 dibagi 5 ya. 120 dibagi 5 ya sama dengan 24 ohm. Nah, kalau ditanya hambatan total berarti 24 ditambah dengan R3. R3-nya adalah 6. Berarti hambatan totalnya 30 ohm. Ya. Ya, ini untuk hambatan totalnya. Ya. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah kuat arus rangkaian. Nah, kita lihat cara menghitung kuat arus rangkaian. Berarti kita kalau yang ditanya yang B kita tulis kuat arus. Yang ditanya adalah kuat arus, berarti I ya. I sama dengan E/R ya. Karena di sini R-nya sudah dihitung R totalnya ya, sedangkan tidak ada hambatan dalam ya, berarti kita bisa langsung IE-nya kita pakai berapa E-nya? 12 volt ya. E-nya kita pakai 12 volt. R-nya tadi dapat 30 ohm. Ya, berarti berapa nih? Sederhanakan saja. Sama-sama dibagi 6, 2/5 ya. Ini untuk 2/5 ampere. Ya, ini untuk menghitung kuat arus. Ya, kemudian yang ketiga, kita diminta adalah tegangan pada hambatan R3 ya. Yang ditanya adalah tegangan pada R3. Tegangan pada R3 itu ya, berarti rumusnya I dikali R3 gitu. Ya, tegangan pada R3 ya yang lewat tegangan yang lewat situ kan arusnya I dengan hambatannya R3 saja. Jadi I-nya kita pakai 2/5 ya. R3-nya kita pakai pakai hambatan R3 berapa? 6 ya. Kita pakai 6. Nah, berarti tegangan dari tegangan R3-nya itu adalah 12/5 volt. Gitu. Ya, ini untuk tegangan R3. Ya, kemudian yang D yang ditanya adalah tegangan pada BC. Tegangan pada BC berapa? Berarti kita lihat tegangan pada BC ya. Tegangan pada BC itu sama dengan I kali RBC gitu ya. Kita lihat tegangan pada RBC ya. Tegangan pada RBC itu berapa di situ? Tegangan I-nya kita masih pakai 2/5 ya. Nah, tadi RBC-nya dapat berapa? Yang slide sebelumnya
kita dapat tadi berapa? RBC-nya sebentar. Tegangan ini jadi hambatan paralel ini. Tadi 1/40 ditambah 1/60 ya. Ya, sebelum ditambah 6 sebentar 30 24. Maaf, 24. Oke. Ini 24. Ya. Dan tinggal kita kalikan saja. 24 dikali dengan 2 ya. 48 ya, 48 dibagi 5. Coba ada yang menghitung berapa ini? Tegangan BC berarti 9,6 ya, volt ya. Kita tulis di sini berarti 48 dibagi 5 ya. Nih, terus kasih batas ya. Nah, ini yang D. Yang E, kalau yang E bagaimana? Yang E yang ditanya adalah kuat arus pada hambatan R1. Nah, ini yang ditanya I1. I1 berapa? I1 itu adalah V per R1. Nah, jadi tegangan BC, ya di sini tegangan BC ya kita pakainya ya. Karena R1 ada di antara B dengan C. Jadi kita pakai tegangan BC. Ya, bagi dengan R1-nya aja. Tegangan BC-nya kita dapat 9,6. 9,6 dibagi R1-nya berapa? 40. Gitu ya. Udah kita hitung. Berarti berapa nih? 9,6 dibagi dengan 9,6 dibagi dengan 40. Silahkan dihitung. Berapa dapatnya? Berapa? Ya, 0,24 ampere. Itu ya. Nah, yang F bagaimana F? Pertanyaannya banyak nih. Ya, kalian harus bisa dan semuanya. Yang F yang ditanya adalah tegangan pada R1. Tegangan pada R1 ya, ini sama dengan tegangan BC. Ya, paralel, ingat ya. Tegangannya sama, yaitu besarnya berapa? 9,6 volt ya. Kemudian yang G itu tadi kuat arus pada R2. I2 berarti tegangannya tetap pakai BC karena sama dibagi dengan hambatan 2 ya. Berarti I2 sama dengan tegangan BC-nya 9,6 dibagi dengan R2-nya itu berapa tadi? R2-nya 60 ya. Coba silakan hitung berapa? Yang 9,6 dibagi dengan 60. Ada yang bisa menghitung? Dapat? Ya, dapat nilai 0,16 ampere. Gitu ya. Nah, kemudian yang H. Yang H yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tegangan pada hambatan R2. Berarti yang ditanya adalah tegangan R2. Ini sama tetap dengan sama tegangan BC, yaitu besarnya 9,6 volt ya. Dan yang terakhir yang ditanya adalah I-nya. Yang ditanya adalah apakah I total I2 dan I1 dan I2 memenuhi hukum Kirchhoff? Kita lihat arus masuknya berapa tadi? I masuk adalah 2/5. 2/5 itu berapa koma berapa sih? Ada yang tahu? 2 bagi 5 itu adalah 0,4. I-nya ini ya, I-nya ini 0,4. 2/5 itu sama dengan 0,4 ampere. Itu ya. Nah, I1-nya kita dapat 0,24. I2-nya kita dapat 0,16. Ya, kita jumlahkan saja ya. I1
ditambah I2 ya, berarti 0,24 ditambah 0,16 itu hasilnya adalah 0,4 ya. Jadi ternyata betul, ternyata I masuk itu sama dengan I keluar. I keluarnya di I1 tambah I2 ya. Ini untuk jawaban yang nomor 2 ya. Nah, kita lihat kemudian latihan soal ya. Kalian coba kerjakan ya. Kalian pahami soal-soal latihan yang tadi sudah kasih ya. Diulang-ulang kembali videonya sampai kalian mengerti, kemudian kalian coba untuk mengerjakan ini. Ya, ini soal teori ya, insya Allah kalian pasti bisa. Ya, silahkan dibuka-buka buku paketnya ya, dipelajari videonya untuk mengerjakan soal-soal ini. Ini latihan soal pertama. Kemudian ini latihan soal kedua ya, dimana yang ditanya adalah kuat arusnya, kemudian tegang jepit AB ya. Kalian bisa diperhatikan soalnya seperti tadi cara menjawabnya. Dan ini juga, nah ini seperti soal nomor 2 persis seperti nomor 2 yang tadi Miss bahas. Ya, kalian coba kerjakan ulang, dicoba-coba lagi, mudah-mudahan bisa insya Allah. Ya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa kalian mengerjakan sendiri dan bisa membawa keberkahan pada ilmu kalian semua. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.